Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2101. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jadi dia secara alami tidak memiliki masalah seperti itu. Gemuruh. Kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura di tubuh Qin pelan-pelan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sementara saat ini di sebuah wilayah gelap yang sangat jauh dari kota Nanyuan, ini adalah sebuah bidang bintang yang sangat sunyi. Nampak di sana sepasang mata yang dingin dan gelap tiba-tiba terbuka. Hah, apa? Tengkorak Juwo, mengapa orang dengan kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan ini mengirim pesan kepadaku? Ledakan. Ketika sepasang mata terbuka, lautan bintang yang tak berujung mendidih dan planet-planet tandus meledak di tempat, menyapu ke segala arah seperti akhir dunia. Orang ini, dia adalah Sage Agung Yilong yang telah terbangun setelah mengasingkan diri selama 30 juta tahun. Saya terbangun di abad ini merepotkan. Sudah waktunya untuk menawarkan makanan darah di bidang bintang yang jauh. Kata Dewa Agung Yilong. Saat ini di bidang bintang yang jauh terlihat beberapa orang kuat merasakan aura dari Sage Agung Yilong ini dan ekspresi mereka berubah drastis. Lalu mereka semua naik ke langit, entah ingin menarik kota raksasa di bawah komando mereka atau membawa planet kehidupan dan bergegas maju. Setelah beberapa saat orang-orang kuat ini tiba-tiba turun ke bidang bintang ini. Saya telah menemui Sage Agung Yilong. Saya telah bertemu dengan Tuan Yilong. Inilah makanan darah yang kami persembahkan kepada Tuan Sage Agung Yilong, silahkan dinikmati. Semua orang terlihat nampak hormat, berlutut, dan buru-buru menunjuk kota raksasa dan planet kehidupan yang mereka bawa. Kalian semua baik-baik saja, kebetulan aku juga lapar. Sage Agung Yilong seketika membuka mulutnya. Boom! Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota raksasa dan planet-planet hidup ini memandang dengan ngeri, dan lalu melihat kepala besar muncul dari langit berbintang yang tak berujung, dan mulut besar dari kepala besar yang berdarah telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak, apa ini? Tuanku, kami sudah menyerah. Tidak mau. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya nampak panik, dan beberapa makhluk kuat membumbung ke langit berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke segala arah, mencoba melarikan diri dari dunia ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Mulut berdarah dari Sage Agung Yilong benar-benar menyelimuti dunia dan memenjarakan semua kehampaan. Ayah, ibu, dan anak semua makhluk dalam keputusasaan sebelum mereka meninggoy. Mereka memeluk erat orang-orang yang mereka cintai. Mereka semua hanya bisa saling memandang dengan putus asa. Mereka pun ditelan oleh kegelapan yang tak berujung dalam kengerian, dan mereka benar-benar tak bernyawa. Setelah melakukan itu, kepala Sage Agung Yilong sangat puas, terutama ketika dia melihat mata-mata putus asa dari makhluk-makhluk itu hampir seperti semut. Di bawah sebelum mereka meninggoy, dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya, dan boom. Beberapa suap makhluk-makhluk itu pun ditelan seluruhnya olehnya. Aku masih sedikit lapar. Apa yang harus aku lakukan? Sosok besar ini menatap sosok banyak pria kuat yang berlutut di depannya, dan dalam sekejap banyak pria kuat yang gemetar, dan mereka merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di punggung mereka. Mereka melihat sepasang mata dingin itu tertuju langsung pada salah satu pria kuat itu, dan tangan besar tiba-tiba terulur. Ah, itu kamu? Tidak. Sage Agung Yilong, tolong selamatkan hidupku. Tubuhku sangat beracun dan itu tidak enak. Orang kuat ini nampak meraung. Dia mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan dia terus bergerak.
Akan tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari ruang yang diblokir oleh tangan besar Sage Agung Yilong, dan dia langsung ditangkap oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong dengan keras. Ukuran Kaisar Agung itu pun membesar dan tubuh aslinya langsung terlihat nampak. Itu adalah ular piton besar yang berkelok-kelok sejauh jutaan mil. Pada saat ini ia langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong dan itu ditarik dengan lembut dan boom. Tubuh ular piton besar itu pun pecah dari tengah, darahnya nampak berceceran dan darah hitam pekat tumpah di langit berbintang laut kosmik. Setiap tetes darah mengeluarkan bau dingin dan busuk. Organ dalam dan darahnya menetes kemana-mana. Tetapi Sage Agung Yilong tidak peduli sama sekali. Dia hanya membuka mulut besarnya dan menggigitnya dengan suara berderak yang keras. Ah, tidak. Seberapa kuatkah vitalitas Kaisar Agung? Meskipun tubuhnya hancur, jiwanya masih sangat jernih. Kaisar ular piton raksasa itu menyaksikan saat Sage Agung Yilong terus menggigit tubuhnya dan menelannya dalam satu gigitan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sage Agung Yilong perlahan memakan Kaisar ular piton raksasa itu sepotong demi sepotong, seolah-olah dia sedang makan makanan ringan, sampai jiwa Kaisar ular piton raksasa itu hilang. Baiklah, aku kenyang. Sekarang ayo pergi dan kelola wilayah di bawah komandoku dengan baik, agar aku bisa disukai olehmu. Sage Agung Yilong menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan, "Yah, baik." Banyak orang kuat yang tidak berani tinggal, mereka pun berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Akhirnya pergi. Oh, kapan aku bisa menunggu untuk melihat matahari lagi? Di bawah komando Sage Agung Yilong, aku khawatir tidak akan ada harapan dalam hidup ini. Sut, diam. Kamu mencari kematian. Sage Agung Yilong memiliki status yang luar biasa. Jika ada yang mendengar perkataanmu, maka kita semua akan mati. Banyak orang kuat itu yang nampak sangat ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun, sehingga mereka langsung menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu, karena mereka semua tahu bahwa Sage Agung Yilong adalah wakil presiden organisasi Naga Hitam, yang merupakan kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia adalah orang ketiga di asosiasi organisasi Naga Hitam Lautan Alam Semesta Selatan. Untuk bisa bertahan hidup di wilayahnya, maka Anda harus selalu ketakutan. Karena di saat Sage Agung Yilong sedang dalam suasana hati yang buruk, maka dia akan memakan orang. Tetapi orang kuat yang bertahan di sini tidak berani melarikan diri, karena pihak lain memiliki kekuatan besar dan nepotisme juga banyak sumber daya dari masyarakat organisasi Naga Hitam. Dan begitu ada orang yang mengganggunya, maka tidak ada cara untuk bisa melarikan diri dari Laut Semesta Selatan. Waktu itu pernah ada seseorang yang mencoba melepaskan diri dari kendalinya dan ingin beralih ke kekuatan top lainnya. Akan tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Bahkan kekuatan top lainnya di Laut Semesta Selatan tidak berani menyangkal wajahnya dengan mudah. Setelah orang-orang kuat ini pergi, Sage Agung Yilong mengeluarkan slip pesan giok yang ada padanya setelah tertidur selama 30 juta tahun. Inilah waktunya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tapi apa yang kerangka kecil Juwo ini coba lakukan untukku? Apakah dia ingin mengabdikan dirinya padaku dan menjadi makanan darahku? Tapi ya, kerangka tulang Juwo ini aku belum pernah mencobanya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya, kata Sage Agung Yilong. Dia mencibir, sementara kesadaran spiritualnya menembus ke dalam batu giok dan ledakan. Dengan sapuan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti tanah longsor menyapu ke segala arah dan ledakan. Dampak yang mengerikan itu meledakkan semua bintang tak berujung dalam jarak miliaran mil menjadi bubuk. Mengapa Sage Agung Yilong begitu gila? Apa yang salah? Banyak pria kuat yang tertinggal di kejauhan tampak menghilang dan mereka sangat ketakutan. Di kehampaan pada saat ini, Sage Agung Yilong melihat panggilan di tangannya. Wajahnya tidak yakin. Kalau begitu, Presiden Juwo itu sudah mati dan juga warisan Kaisar Mingkong telah muncul, kata Sage Agung Yilong.
Dalam pemanggilan tersebut terdapat pesan khusus yang terjadi sebelum Presiden Juwo meninggoy. Dia tidak menjelaskan banyak hal, namun dia menjelaskan satu hal, yaitu dia akan segera meninggoy dan kematiannya karena dia telah menemukan harta warisan milik Kaisar Mingkong dan dia dibungkam. Melihat pesan ini, Sage Agung Yilong menyipitkan matanya. Tengkorak Juwo ini hanyalah pemimpin kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan, dan dia adalah bidak catur yang dimainkan dengan santai oleh organisasi naga hitam di kota Nanyuan. Dan dia sendiri sebenarnya membuat banyak taruhan. Dia seharusnya juga berlindung pada rumah tuan kota Nanyuan. Hal ini wajar jika sebuah kekuatan kecil ingin bangkit di lautan kosmik. Ini terkadang ia perlu mencari perlindungan, tidak hanya dengan satu kekuatan, tetapi banyak organisasi yang bahkan terhubung dengan banyak kekuatan besar. Saat Presiden Juwo berlindung pada istana penguasa kota Nanyuan, dia juga diam-diam telah terhubung dengan organisasi naga hitam, sebuah kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, dan Presiden Juwo juga merupakan bidak catur di pinggiran mereka. Setelah Presiden Juwo menghadapi krisis hidup dan mati dan tidak dapat bertahan hidup di kota Nanyuan, maka dia dapat meninggalkan rumah tuan kota untuk langsung bergabung dengan organisasi naga hitam. Tapi tidak disangka tengkorak Juwo ini justru mati. Dan kematian orang ini bukanlah apa-apa, tapi ini adalah warisan dari Kaisar Mingkong. Mata Sage Agung Yilong sedikit muram memperlihatkan ekspresi ketamakan. Ya, Kaisar Mingkong dia menjadi tokoh legendaris di Laut Semesta Selatan, namun kemudian dia terjerumus ke dalam perang zaman kuno antara Laut Kosmik dan dunia bawah. Dikabarkan bahwa Kaisar Mingkong memiliki harta karun yang diturunkan oleh Kaisar Dewa di zaman kuno. Dan dengan kekuatan Kaisar Mingkong, jika dia jatuh, orang-orang kuat di dunia bawah tidak akan memiliki waktu yang mudah dan mereka akan melakukannya dan kemungkinan besar akan mati bersamanya. Jika dirinya bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Mingkong dan menemukan tempat di mana jatuhnya Kaisar Mingkong meninggoy, maka warisan yang diwarisi dari Kaisar Dewa kuno itu ditambah kemungkinan besar berisi mayat dari tokoh besar di bawah, maka itu merupakan daya tarik yang sangat besar terhadap Sage Agung Yilong. Ini benar-benar tak tertandingi. Karena dengan bakat dan kekuatan Sage Agung Yilong mencapai tingkat kultivasinya saat ini sudah menjadi batasnya. Akan tetapi jika dia bisa mendapatkan segalanya dari milik warisan Kaisar Mingkong, mungkin di masa depan Sage Agung Yilong bisa memasuki ranah Kaisar Dewa, dan dia bahkan bisa menjadi makhluk yang benar-benar bisa menutupi langit hanya dengan satu telapak tangannya di laut alam semesta selatan ini. Memikirkan hal ini, napas Sage Agung Yilong menjadi cepat. Kincen, Sage Agung Yilong dengan hati-hati memeriksa banyak informasi dalam pesan tersebut dan bergumam dengan pesan itu. Nada suaranya sedikit muram. Menurut pesan dari Presiden Juwo, orang yang membunuhnya itu bernama Kincen, dan warisan Kaisar Mingkong ada pada orang ini, yang menyebabkan orang ini memiliki pencapaian yang luar biasa di dalam hal kekuatan ruang angkasa. Siapa yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan dan tujuan? Menurut perjanjian kami, organisasi naga hitam tidak bisa gegabah ikut campur dalam urusan kota Nanyuan. Tapi sekarang Sage Agung Yilong tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan cahaya dingin. Masalah ini tidak bisa diketahui orang lain, dan ini harus segera diselesaikan secepatnya olehku. Dan boom. Begitu kata-kata Sage Agung Yilong jatuh, sosok Sage Agung Yilong tiba-tiba menghilang dari sana tanpa jejak. Pada saat ini di wilayah yang jauh dari sini nampak ada sebuah istana yang luas. Terlihat seorang pria kuat dengan baju besi lengkap sedang duduk bersila di sini dengan sehelai aura menakutkan menempel di sekujur tubuhnya, menelan aturan alam semesta yang tak ada habisnya. Tiba-tiba sebuah siluet bayangan hitam memasuki aula tersebut dan langsung berlutut dengan hormat di depan orang ini. Tuan Raja Tianbei, betapa agungnya Sage Agung Yilong dari organisasi naga hitam itu sebelumnya tiba-tiba terbangun di wilayahnya sendiri, tapi kemudian menghilang. Oh, begitu.
Pria kekar dan kuat dengan baju besi lengkap itu membuka matanya seolah-olah ada guntur gelap yang melonjak di matanya. Orang ini tidak lain adalah Raja Tianbei, seorang jenderal yang mana dia adalah jenderal kerajaan Yong. Dia adalah raja dengan nama keluarga berbeda di kerajaan Yong. Dia benar-benar dewa perang di kerajaan Yong dan dia adalah salah satu orang terkuat di seluruh kerajaan Yong. Raja Tianbei terletak di perbatasan kerajaan Yong, jadi dia tentu perlu memperhatikan jejak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan termasuk Sage Agung Yilong. Sage Agung Yilong di antara mereka, Sage Agung Yilong ini adalah orang ketiga di organisasi Naga Hitam. Sekarang kemana perginya dia? Kata Raja Tianbei. Saya akan melanjutkan penyelidikan dan saya akan memastikan untuk menemukan jejaknya. Kata bayangan hitam itu. Dia memberi hormat dengan hormat dan saat berikutnya sosok bayangan hitam itu menghilang. Waktu pun berlalu, siang dan malam terus berputar. Saat ini hari ini di luar kota Nanyuan terlihat sesosok yang memancarkan aura menakutkan diam-diam tiba di sini, dan itu adalah Sage Agung Yilong. Apakah ini tempat kota Nanyuan? Gumam Sage Agung Yilong. Melihat kota Nanyuan di depannya, keserakahan seketika muncul di mata Sage Agung Yilong.